Mbak Lisa, kalau misalnya kita masih harus sampai tanggal 20 Juli berjibaku dengan masa pandemi ini, ada pembatasan kegiatan masyarakat yang cukup drastis. Menurut Anda, seberapa besar confidence Anda bahwa kita bisa menurunkan angka penularan ini? Karena tadi Anda katakan nggak cukup cuman civil society, tapi memang harus ada aturan yang sangat drastis. Iya, kalau kita bisa mencegah persebaran, itu kan, sudah pasti akan mengurangi, beban pada fasilitas layanan kesehatan. Angka kematian yang sangat tinggi itu kan karena, sudah tidak sanggup lagi ya ini, layanan kesehatan ini, satu, layanan yang ingin masuk ke rumah sakit sudah tidak bisa karena tidak ada ruangnya, tidak ada tempatnya, bahkan itu sudah tenda-tenda darurat di mana-mana kan. Tadi siang Pamekasan juga sudah, RSUD-nya sudah memasang, tenda darurat, di mana-mana sudah pakai itu. Kemudian masih banyak masyarakat yang tidak mau pergi ke rumah sakit karena mereka merasa bahwa saya sakitnya biasa-biasa saja daripada nanti ke rumah sakit saya di-Covid-kan, akhirnya meninggalnya di rumah begitu. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa diputus kalau mobilitas penduduknya itu dihentikan. Itu dia PPKM itu, PPKM darurat ini fungsi utamanya adalah memutus ini, Mbak Rosi, sehingga ada oksigen bagi layanan kesehatan untuk menangani kasus-kasus yang sudah ada begitu. Tetapi apakah ini akan bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu kalau saya sih sangat optimis, kalau lebih dari 2 minggu maka dan kita lakukan dengan konsisten. Kuncinya tuh sebetulnya dilakukan beneran gitu, bukan hanya di atas kertas itu kuncinya ya. Karena saya masih menemukan data di laporan pemerintah kabupaten itu tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Bahkan Yaitu ada misalnya data gimana, Mbak Lisa? ada di Jawa Timur nih, saya agak lupa kabupatennya. Jadi sudah beberapa bulan tidak ada pertambahan jumlah orang meninggal di ininya ya, di datanya, padahal ada begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kan harus dipastikan ini memang bisa dikelola dengan baik. Tugas pemimpin itu menghadapi fakta-fakta brutal, fakta-fakta menyakitkan. Kalau kita tidak mampu menerima fakta menyakitkan itu, kita nggak akan bisa melangkah. Kalau kita masih bersembunyi, kita nggak akan bisa melangkah begitu. Selalu ada, Jadi, ini sebenarnya salah satu kondisi yang selama ini dibicarakan. Misalnya kepala daerah sengaja menyembunyikan data supaya daerahnya tidak menjadi daerah merah, iya, karena ini dianggap nggak kerja kan? atau dianggap kinerjanya buruk. Iya, iya. Jadi, apa namanya, ada kecenderungan itu, begitu. Ada kecenderungan, saya beberapa kali mendapatkan foto dari, dalam rumah sakit dari berbagai daerah ya, terus kemudian dengan pesan jangan di apa, viralkan ya Mbak, karena ini, nanti menyalahi aturan, misalnya begitu. Ini kan ini realita tuh kita masih nutup-nutupin ini, gitu. Oke, saya ke Dokter Tirta kalau gitu. Mengapa? Mengapa masih ada upaya untuk nutup-nutupin faktanya, Dokter Tirta? Jadi itu fakta sebenarnya sudah diutarakan kemarin dan kita sudah sampaikan ke Pak Budi Gunadi Sadikin pada waktu rapat beberapa kali. Itu nama fenomena adalah greening. Green itu adalah menghijau-hijaukan. Kenapa menghijau-hijaukan? Satu, agar segera dibuka sehingga menambah pendapatan daerah. Jadi karena ekonomi. Kembali lagi ke ekonomi. Kedua, takut dimarahi atasan. Jadi rata-rata di kita itu ada sistem, kok masih merah sih? Gimana kerjaan kamu? Wah, wah, wah. Ya, habis. Jadi ada greening. Ketiga adalah ketakutan yang terjadi karena stigma. Jadi pernah ada di beberapa tempat, di beberapa daerah, itu kalau kena COVID, itu malah terjadi dijauhi sama warga. Jadi karena ketakutan yang terjadi seperti itulah, yang akhirnya terjadi fenomena greening.